Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini kita akan membahas satu topik dengan judul Saham tambah hancur, lakukan saja hal ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Percaya atau tidak, saat pasar saham crash, psikologi akan terganggu. Apalagi jika kamu sehari-hari biasanya melihat harga saham yang naik dan turun. Yang membedakannya adalah seberapa signifikan psikologimu terganggu. Apakah tidak signifikan, normal, atau sangat signifikan. Saat psikologimu terganggu, biasanya hal itu akan berdampak besar kepada keputusan yang diambil. Mungkin awalnya kamu berpikir untuk hold saham jangka panjang, tapi saat setiap hari melihat harga saham, akan ada pikiran, atau lebih baik di cut loss saja dan nanti beli di harga yang lebih rendah. Di sisi lain, apabila floating loss yang kamu miliki sudah sangat besar, biasanya kamu akan sangat takut untuk cut loss, karena nominal cut loss sudah sangat besar. Alhasil, yang bisa kamu lakukan hanyalah mencari pembenaran tentang saham yang kamu beli. Hal-hal apa saja yang bisa menguatkan kamu untuk hold saham itu lebih lama. Sebenarnya hal ini benar, karena kita harus punya alasan yang kuat untuk hold suatu saham. Tapi dengan catatan, sahamnya benar-benar bagus. Jangan sampai kita cari pembenaran, padahal sahamnya sebenarnya tidak menarik untuk di-hold jangka panjang. Apabila kondisi portofoliomu sudah floating loss sangat besar, tidak punya dana untuk average down, tapi kamu yakin sahammu bagus, saran saya, sebaiknya kamu uninstall dulu aplikasi online trading, RTI, dan segala media sosial yang berhubungan dengan saham. Karena tidak ada gunanya kamu melihat berbagai informasi itu saat kamu tidak punya dana lagi untuk average down. Masih lebih baik kamu melakukan rutinitas seperti biasa, baik itu bekerja dan berbisnis, dan meninggalkan saham untuk sementara waktu. Memilih untuk tidak melihat saham sebenarnya merupakan salah satu teknik yang bisa juga dilakukan saat market crash dan sudah tidak ada dana lagi. Hal ini akan membantu menjaga psikologimu agar tidak kacau dan akhirnya salah mengambil keputusan. Saya belajar tentang hal ini beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekitar tahun 2015 atau 2016. Saat itu saham yang saya beli turun dari harga 2000-an ke 1000-an. Saya yakin perusahaannya sangat bagus, baik dari aspek fundamental, manajemen, kebijakan dividen, dan lain-lain. Masalahnya saat itu saya belum paham tentang berhenti sejenak dari pasar saham. Padahal lagi tidak punya dana untuk average down. Saya tetap melihat harga saham yang bergerak naik turun, membaca dan mengikuti berbagai berita, dan melakukan rutinitas seperti biasa. Alhasil, psikologi saya jadi sedikit terganggu. Karena banyaknya berita negatif di mana-mana, saya memutuskan untuk menjual saham itu dengan harapan bisa beli lagi nanti di harga yang lebih murah. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanpa ada berita apa-apa, ternyata harganya tiba-tiba naik signifikan dan harga jual saya tidak pernah tersentuh lagi hingga tahun 2024 ini. Alhasil, yang seharusnya saya bisa saja profit di atas 100%, ditambah mendapat dividen rutin setiap tahun, jadinya hanya dapat profit recehan. Sekarang coba dibalik, misalnya di tahun itu saat saya tidak punya dana untuk average down, saya uninstall semua aplikasi online trading dan tidak mengikuti berita tentang saham. Mungkin ceritanya akan menjadi sangat menggembirakan. Dari kejadian itu saya belajar bahwa terkadang meninggalkan market untuk sementara waktu jadi pilihan yang tepat apabila saham yang kita beli juga sudah tepat. Tidak perlu memaksakan diri untuk average down menggunakan hutang atau pinjaman, tapi lebih baik mengambil sikap untuk menjauh sejenak. Ingat, pasar saham sangat dinamis. Jangan kita berhutang untuk mengejar hal yang belum pasti, karena hutang yang harus dibayar itu pasti, tapi keuntungan dari pasar saham tidak pasti. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika saat ini masih punya sisa dana untuk average down? Apa yang harus dilakukan? Saya akan sharing suatu money management yang sederhana yang semoga bisa membantu kamu dalam mempersiapkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Tentu saja money management ini tidak jadi jaminan kamu pasti profit. Potensi kerugian tetap ada dan risiko kerugian itu kamu yang tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas saja. Tahapan dari money management ini sederhana. Pertama, ketahui berapa harga pembelian tertinggi dan berapa lembar yang kamu beli. Kedua, buatlah antisipasi jika harga saham yang kamu beli itu hilang 1-0 dari harga pembelian tertinggimu. Dengan kata lain, harga sahamnya turun sekitar 90%. Hal ini terdengar tidak masuk akal kan? Ya, memang benar. Dan karena tidak masuk akal lah, sehingga kita harus buat antisipasi seperti ini. Ketiga, apabila harga saham turun sampai ke poin 2,
lembar saham yang kamu beli harus kamu tambahkan 1 nol dari lembar saham di poin 1. Agar lebih jelas, mari simak contoh berikut ini. Katakanlah kamu beli saham ABCD di harga Rp1.000 sebanyak 100 lembar. Ini merupakan harga tertinggi kamu beli saham ABCD sebelum harganya turun signifikan. Artinya, antisipasi paling pesimis yang harus kamu lakukan adalah menyediakan dana untuk bisa membeli saham ini di harga Rp100. Nolnya dihilangkan 1 dari 1000 menjadi 100. Sebanyak 1000 lembar saham. Yang artinya nolnya ditambahkan 1 dari 100 lembar saham menjadi 1000 lembar saham. Dengan money management simple ini, harga rata-rata kamu paling tidak akan turun dari yang awalnya 1000 menjadi 337. Itu artinya apabila harga saham kamu kembali saja ke harga awal pembelian di angka Rp1.000, potensi profit bisa mencapai 196%. Angka yang sangat menarik kan? Hanya dengan money management sederhana ini saja, risiko dapat diperkecil dan potensi profit dapat diperbesar. Kemudian akan muncul pertanyaan, jika money management seperti itu, berarti kita hanya baru bisa beli saham jika harga sudah turun ke angka Rp100? Tentu tidak. Kamu bebas melakukan average down pada harga berapapun selama uang kamu masih ada. Yang jadi patokan, aturan utamanya harus menyediakan dana jika harga turun 90% untuk membeli lembar saham sebanyak 10 kali lebih banyak. Jadi, kamu mau beli di harga 900, 800, 700, atau harga berapapun, itu terserah kamu. Karena aturan sederhananya adalah membeli sebanyak 10 kali lipat lebih banyak lembar sahamnya jika harga turun 90%. Artinya kita tidak mempermasalahkan kamu mau average down berapa kali. Entah itu kamu average down setiap harganya turun 100, setiap persentasenya turun 10%, setiap PBV-nya turun berapa poin, dan lain-lain. Kamu bebas melakukan average down sesuai dengan gayamu masing-masing. Yang jelas, satu-satunya aturan yang tidak boleh kamu langgar adalah menyediakan dana di harga Rp100 sebanyak 1000 lembar saham. Setidaknya untuk contoh yang saya tampilkan berikut ini, kamu bisa sesuaikan berdasarkan kondisi portofoliomu masing-masing. Dengan menggunakan tabel Excel di samping ini, kamu sebenarnya terbantu karena bisa mengetahui harga rata-rata setiap kali kamu melakukan average down. Misal, jika average down pertama kamu di harga Rp900, berarti harga rata-rata kamu menjadi Rp950. Apabila kamu melakukan average down setiap penurunan 100 sampai ke harga Rp500, berarti harga rata-rata kamu menjadi Rp750. Begitu seterusnya. Hanya dengan rumus sederhana, kamu jadi mengetahui berapa harga rata-rata pembelianmu. Jadi, tidak sembarangan melakukan average down, tapi kamu punya analisa dulu sebelum memencet tombol buy. Pada bagian atas juga, kamu bisa melihat potensi profit yang bisa diperoleh dengan perbandingan antara harga terupdate dan harga rata-rata. Tabel ini sangat berguna bagi kamu, khususnya jika selama ini kamu jarang melakukan pencatatan secara manual. Kita tidak boleh hanya bergantung pada harga rata-rata di aplikasi online trading, karena angka yang dicantumkan di sana biasanya tidak real apabila kita sudah pernah melakukan aktivitas penjualan, meski hanya 1 kali saja. Kamu bisa coba membandingkan secara langsung agar paham apa yang saya maksudkan. Oh iya, sebagai informasi, file Excel yang kita gunakan dalam simulasi ini merupakan file Excel yang akan kamu dapatkan saat membeli ebook strategi nabung saham. Jadi, kamu hanya perlu mengisi kolom yang berwarna silver, dan secara otomatis, angka-angka yang kamu lihat pada tabel itu akan ditampilkan berdasarkan rumus yang sudah dibuat. Apabila ingin membeli ebook ini, silakan chat saja di nomor WA di akhir video. Menurut saya, saat harga saham turun tidak wajar, yang lebih dominan bukan lagi berbicara tentang metode analisa apa yang paling hebat, tapi seberapa cerdas kamu melakukan money management. Money management yang baik jauh lebih berguna dibandingkan metode analisa yang hebat, khususnya saat harga saham turun signifikan. Tidak ada gunanya kamu punya metode yang hebat jika uang kamu sudah habis. Artinya, meski kamu tahu titik beli terbaik, kamu sudah tidak bisa beli lagi karena kehabisan dana. Sebaliknya, meski metode analisamu biasa saja, tapi jika money managementmu baik, kamu masih punya kesempatan untuk beli lagi saham yang bagus itu pada harga lebih rendah. Tujuan dari money management sebenarnya sederhana, yaitu mencari harga rata-rata serendah mungkin. Artinya saat kita membeli saham dengan harga lebih rendah, otomatis harga rata-rata yang kita miliki akan jadi lebih rendah juga. Apalagi jika lembar saham yang kita beli pada harga rendah semakin banyak, artinya hal itu akan berpengaruh signifikan terhadap harga rata-rata.
Untuk memiliki money management yang baik, kita perlu mengendalikan sifat takut dan serakah. Kita tidak boleh terlalu takut untuk average down karena berpikir harga akan lebih turun. Di sisi lain, kita juga tidak boleh terlalu serakah untuk average down karena berpikir harga akan berbalik naik. Terlalu takut akan menghilangkan potensi memperoleh profit yang lebih besar, dan terlalu serakah akan memperbesar risiko yang sebenarnya harus kamu minimalisir. Jadi saran saya, apabila kamu ingin melakukan average down, fokus saja kepada 1-2 saham terbaik yang telah kamu analisa. Kamu yakin dengan saham itu, menerima dividen setiap tahun, dan bisa di-hold dalam jangka waktu sangat panjang. Jangan terlalu banyak average down pada banyak saham, karena hal itu akan mempercepat uangmu habis. Ingat, saat uangmu habis untuk average down, berarti kamu kehilangan potensi profit yang lebih besar di masa depan. Jadi pastikan kamu melakukan money management dengan bijak dan tepat. Di sisi lain, saat kamu hanya fokus average down pada 1-2 saham saja, pikiran dan psikologimu bisa lebih terfokus dan tidak terpecah-pecah. Kamu bisa analisa saham itu lebih mendalam, membuat proyeksi lebih tajam, dan mengantisipasi kemungkinan terburuk dengan lebih optimal. Selalu ingat bahwa tidak ada yang tahu kapan pasar saham akan kembali pulih. Kita tidak tahu kapan harga saham yang kita beli akan kembali naik. Dan yang paling buruk, kita juga tidak tahu apakah saham yang kita beli harganya akan kembali naik atau malah turun lebih dalam. Untuk itu, kamu harus punya money management yang tepat dan mempersiapkan antisipasi risiko yang paling optimal. Tujuannya sederhana, agar psikologimu tidak terganggu signifikan di tengah harga saham yang turun tanpa tujuan. Sebagai informasi, video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Agar pemahaman kamu utuh, silahkan nonton dulu videonya. Semoga ada informasi baru yang kamu peroleh. Kamu tahu bahwa nyangkut jangka pendek mungkin tidak berarti untuk jangka panjang. Saat video tadi dibuat 3 tahun yang lalu, kamu mungkin perlu mempertimbangkan harus beli di harga berapa. Apakah di 2440, 2170, 2900, 2990, atau 3030. Tapi, jika hal itu ditanyakan saat ini, apakah kamu mau beli jika BRI di harga 3.500, yang mana harga tersebut lebih tinggi dari 5 opsi harga pembelian tadi? Nah, tentu saja jika ditanyakan di masa sekarang, kamu akan tertarik membeli BBRI di harga 3.500. Hal itu tentu berbeda di 3 tahun yang lalu di mana kamu perlu melihat support-support terdekatnya sesuai dengan video yang tadi sudah kamu nonton. Jika berbicara saat ini, mayoritas orang tentu akan tertarik membeli BRI di harga 3.500. Kenapa begitu? Bukankah harga 3.500 itu sudah sangat mahal saat 3 tahun yang lalu? Bahkan di video tadi, terlihat harga beli tertinggi hanya 3.030. Kenapa saat ini kita malah sangat tertarik untuk beli di harga 3.500? Jawabannya adalah karena kita di masa depan dari harga saham di masa lalu. Saat harga BBRI biasanya bergerak di angka 2.000-an 3 tahun yang lalu dan kita beli di harga 3.500, tentu akan terasa sangat mahal. Tapi bagaimana jika harga BBRI sudah di angka 5.000-an dan kita diberikan kesempatan membeli di harga 3.500? Kamu bisa lihat grafik di bawah ini agar lebih paham. Misalnya, di tahun 2020 harga BBRI berada pada bulatan merah ini dan kamu membeli di sini dan kamu nyangkut banyak. Apakah ini akhir dari segalanya? Kalau kamu hanya lihat jangka pendeknya, mungkin seperti itu. Tapi mari kita lihat lebih jauh lagi. Kalaupun kamu nyangkut di titik ini dan kamu melakukan average down pada harga berapapun seperti gambar di samping kiri ini, apakah yang akan terjadi? Misal kamu average down di sini, kamu average down di sini, ataupun kamu average down di sini. Ternyata harga beli kamu di lingkaran merah sudah terlihat murah saat harga BBRI berada di lingkaran berwarna hijau. Artinya pada harga berapapun yang kamu beli 3 tahun yang lalu, sebenarnya saat ini kamu masih floating profit. Karena harga sahamnya dalam jangka panjang masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tidak peduli kamu beli di harga tertinggi sekalipun pada 3 tahun yang lalu. Selain itu, kamu juga rutin memperoleh dividen setiap tahun, karena saham ini merupakan salah satu saham yang paling konsisten bagi dividen sejak IPO-nya. Dari contoh ini ada poin penting yang ingin saya sampaikan. Contoh tadi hanyalah simulasi masa lalu. Artinya kita tidak tahu apakah BBRI
akan terus mengalami peningkatan harga saham di masa depan, sehingga membuat harga saat ini menjadi terlihat rendah. Mungkin saat ini di harga 5.225, apakah di masa depan bisa naik hingga ke 8.000, ataukah di masa depan malah turun ke angka 3.000-an. Pada contoh ini saya gunakan BBRI sebagai nama sahamnya, sehingga mungkin saja harga di masa depan terlihat indah. Tapi bagaimana jika saya gunakan saham GGRM atau UNVR? Apakah kondisi yang sama akan terjadi? Tentu saja setiap saham punya cara analisanya masing-masing, jadi tidak bisa disamakan. Yang jelas saya mau sarankan kepada kamu, apabila ingin average down saham yang harganya sedang turun, pastikan saham itu masih layak untuk di-hold dalam jangka panjang. Tidak semua saham dengan market cap besar layak dipegang hingga 5, 10, bahkan 15 tahun ke depan. Pertimbangkan juga prospek sektor usahanya, apakah masih menarik atau tidak. Selain itu, pastikan mereka punya manajemen yang berkualitas dan rutin bagi dividen setiap tahun. Jika kamu sudah yakin dengan saham yang akan average down, kamu bisa gunakan beberapa trik average down seperti video yang tadi ditonton. Misal, membeli di support terdekat atau membeli saat harga saham mengalami penurunan signifikan dalam satu hari. Misal, saham blue chip seperti BRI tentu sangat jarang turun di atas 5% dalam satu hari. Tapi apabila hal itu terjadi, mungkin itu salah satu waktu yang bisa dipertimbangkan untuk cicil beli. Saat average down, pastikan kamu tidak langsung all in dengan seluruh sisa dana. Lakukan pembelian sedikit demi sedikit untuk mengantisipasi jangan sampai harga saham turun lebih dalam. Dengan cara ini, kamu jadi punya harga rata-rata yang lebih rendah dan bisa mengurangi floating loss di portofolio. Meskipun sekali lagi, apabila di masa depan harga saham itu kembali naik turun di masa sekarang mungkin tidak akan menjadi masalah. Ada satu poin penting lagi yang perlu dipertimbangkan sebelum average down. Kamu harus pastikan valuasi dari saham yang dibeli itu belum terlalu mahal. Banyak metode valuasi yang bisa digunakan, baik itu PER, PBV, DCF, dan masih banyak lagi. Sesuaikan saja dengan metode yang menurutmu paling nyaman dan mudah untuk diterapkan. Ingat, harga saham yang turun bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu memang sedang koreksi saja atau karena harganya yang sudah terlalu premium. Jangan sampai saham yang kamu beli itu turun karena harganya memang sudah tinggi. Satu topik menarik lagi yang ingin saya sampaikan kepada kamu adalah tentang dividen. Bagi mereka yang sahamnya sedang floating loss, dividen merupakan salah satu kebahagiaan yang bisa dirasakan. Karena berapapun persentase loss yang kamu miliki, kamu tetap memperoleh dividen yang sama dengan pemegang saham yang sedang profit. Artinya, dividen dibagi secara adil dan merata, tak peduli kondisi portofoliomu. Karena di video ini kita gunakan contoh BBRI, maka saya tampilkan lagi histori pembagian dividen BBRI yang sudah pernah dibahas pada video sebelumnya seperti thumbnail berikut ini. Dengan membeli saham yang rutin bagi dividen, kamu jadi punya sedikit kepastian di pasar saham, yaitu seperti apapun harga sahamnya, tetap saja akan ada dividen yang masuk ke rekening setiap tahun. Hal ini sangat membahagiakan, apalagi jika dividen yang dibagi terus tumbuh dari tahun ke tahun. Contohnya seperti saham BBRI ini. Di tahun 2013, dividen per share-nya hanya Rp10,04, tapi di tahun 2023 menjadi 319. Itu artinya kenaikan dividen per share dari tahun 2013 ke tahun 2023 sudah naik berkali-kali lipat. Saya sudah sering mengatakan, apabila kinerja perusahaan terus tumbuh dan harga beli kamu masih masuk akal, hal itu membuka lebar kemungkinan kamu bisa balik modal dari dividen. Hanya perlu menunggu saja perkembangan kinerja laba perusahaan dari tahun ke tahun. Contohnya seperti saham BBRI ini. Sejak tahun 2013 hingga 2023, total dividen per share-nya adalah 1.325,58. Artinya orang-orang yang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu membeli BBRI pada harga 1.300-an, mereka sudah balik modal 100% dari saham ini. Dan orang-orang yang mungkin membeli saham ini di harga sekitar 2.600-an, mereka sudah balik modal sekitar 50-an% dari dividen yang mereka terima setiap tahunnya. Kesimpulan, tidak perlu takut jika harga saham turun signifikan dalam jangka pendek, selama kamu tahu apa yang sedang kamu beli. Pastikan fundamentalnya baik-baik saja, manajemennya berkualitas, rutin bagi dividen, dan sektor bisnisnya masih dibutuhkan dalam jangka panjang. Tidak semua saham bisa di average down,
Tapi, apabila kamu yakin dengan saham yang dibeli, tidak ada salahnya jika melakukan average down pada harga yang lebih rendah. Meski begitu, selalu pertimbangkan risiko ke depan. Tidak selamanya kejadian di masa lalu akan berulang di masa depan. Jika di masa lalu harga saham yang turun kembali naik lebih tinggi, di masa depan hal itu tidak jadi jaminan. Bisa saja harganya kembali naik, tapi tidak menutup kemungkinan harganya turun terus lebih dalam. Lihatlah harga saham dari dua sisi, misalnya saham BBRI dan UNVR. Selain itu, pertimbangkan kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Apa yang akan kamu lakukan jika harga saham BBRI di masa depan tidak naik melainkan turun? Keputusan investasi apa yang akan kamu ambil? Antisipasi risiko-risiko terburuk yang harus kamu pertimbangkan sebelum memutuskan untuk average down saham yang akan dibeli. Karena ingat, jika harga saham naik tentu semua jadi indah, tapi bagaimana jika saham itu turun lebih dalam? Semoga video ini bermanfaat. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar tentang cara analisa fundamental dan money management, mungkin ebook di stock market ini bisa membantu. Detailnya silahkan lihat pada tampilan berikut ini. Dan, kalau kamu mau belajar tentang cara menilai perusahaan bagus yang sedang melemah, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sana dibahas juga konsep tentang nabung saham dan dividend investing yang mungkin bisa bermanfaat. Info pembelian silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama baca saham dan baca saham dari nol. Berikut ini beberapa list untuk baca saham. Pertama, stock for living. Kedua, strategi nabung saham. Ketiga, the stock market. Dan yang keempat, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.